tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agenda Rapat Paripurna ketiga masa sidang kedua dalam rangka penetapan dan pengesahan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Nomor 1. Nama Abdul Wahab Wawe, Jabatan Ketua, keterangan hadir. 2. Renol Embura SE MSI, Jabatan Wakil Ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles AM Imbir ST MSI, Jabatan Wakil Ketua 2, keterangan hadir. 4. Dr. Martinus Mambrako MSI, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 5. Simpson Sanoi Esos, Jabatan Anggota, keterangan izin. 6. Muhammad Said ST, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 7. Yadin, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Rumbewas SE, Jabatan Anggota, keterangan izin. 9. Rahmawati SIP, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 12. Hamid Al-Hamid, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik Sarasa ST, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Saraka, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 15. H. Ali Rumbara, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 16. Zainuddin, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 17. Yehuda Manggarai, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 18. Tiboris Jandi Kapisa, Jabatan Anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macap, Jabatan Anggota, keterangan izin. 20. Fahmi Macap SE, Jabatan Anggota, keterangan hadir. Keterangan jumlah 20 orang, hadir 17 orang, izin 3 orang. Pembacaan selesai. Pandangan akhir fraksi golongan karya DPRD Kabupaten Raja Ampat pada rapat paripurna dalam rangka penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD, yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kepala distrik Kota Waisai, dan para lurah. Yang kami hormati Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta rekan-rekan pimpinan partai politik. Yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bulog,
Kepala Kantor Samsat, Kepala BLUT, Direktur RSUD Raja Ampat, Kepala BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Direktur BUMD Raja Ampat. Yang kami hormati Kepala Perbankan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta rekan-rekan wartawan, serta tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku juru bicara fraksi golongan karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya kita semua boleh berada dalam ruangan yang terhormat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada kita. Sidang Dewan yang kami muliakan, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 yang kita bahas dan tetapkan saat ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen yang menyajikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat, serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Raja Ampat selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Sedangkan tujuan susunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 adalah: 1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara ruang, antara sektor, antara waktu, antara fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 yang akan kita tetapkan sebagai peraturan daerah ini juga menjadi pedoman dalam menyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah atau Renstra OPD yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis, dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 tahunan. Kemudian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang memuat prioritas, program, dan kegiatan dari rencana kerja organisasi perangkat daerah melalui dokumen rencana strategis Renstra 5 tahunan yang di breakdown dalam dokumen rencana kerja Renja OPD setiap tahun anggaran. Hadirin yang kami banggakan, fraksi golongan karya berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah kabupaten, perangkat daerah dalam menyusun program dan rencana kerja untuk bersifat parsial, tapi secara terpadu dan terintegrasi mendukung pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Yang menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Raja Ampat yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun, yakni terbangunnya industri pariwisata dan kelautan serta secara berkelanjutan untuk menopang ekonomi masyarakat. Melalui sidang yang mulia ini, kami dari fraksi Partai Golongan Karya memberikan catatan dengan harapan agar diperhatikan dan ditindaklanjuti Saudara Bupati dan jajarannya, yaitu 1. Fraksi Golongan Karya berkomitmen mendukung visi dan misi Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati. Partai Golongan Karya mengharapkan perhatian bagi para pelaku pemekaran Kabupaten Raja Ampat yang telah mendahului kita, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan perhatian bagi para ibu-ibu janda dan keluarga dari pelaku pemekaran Kabupaten Raja Ampat yang telah mendahului kita untuk mendapatkan bantuan. 3. Dalam pencapaian visi dan misi Bupati, perlu rekrutmen pejabat tinggi pertama, pimpinan OPD yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya atau penempatan dengan memperhatikan the recruitment on the right place. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat harus mampu memastikan semua OPD di lingkungan Pemda untuk mampu menerjemahkan dan menguraikan secara detail isi serta maksud dari RPJMD dengan menyusun rencana kerja yang merujuk RPJMD. Program yang dibuat oleh tiap OPD harus mampu meraih capaian indikator seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dengan menempatkan OPD yang profesional di bidangnya agar mampu menjalankan misi agar mencapai visi yang kita tetapkan dalam RPJMD ini. Fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan tetap terbangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif selaku sesama penyelenggara pemerintahan daerah. Paripurna Dewan yang kami hormati, dan akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka kami fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Tuhan kiranya selalu memberkati kita semua dalam karya pelayanan kita. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk kita semua. Waisai 2 Agustus 26 Agustus 2021, fraksi Golongan Karya, Dr. Anus Martinus Mambraku, MSc, Ketua. 2. Tidoris Jandi Kapisa, Wakil Ketua. Simpson Sanoi Esos, Sekretaris. Sainudin, Anggota. Renol Embula SC, MSc, Anggota. Charles AM Imbir ST, MSc, Anggota. Yehuda Manggarai, Anggota. Laporan selesai. Pandangan akhir fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap penetapan Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Raja Ampat
tahun 2001-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Ketua DPRD dan Wakil 1, Wakil 2, serta Bapak Ibu anggota Dewan. Yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat, yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sorong yang diwakili oleh Komandan Pos Angkatan Laut Waisai. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kepala distrik Kota Waisai, dan para lurah. Yang kami hormati kepala instansi vertikal, kepala BLUT, Direktur RSUD Raja Ampat, kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan Direktur BUMD Raja Ampat. Yang kami hormati kepala perbankan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta rekan-rekan wartawan, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur wajib kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diperkenankan berada dalam ruangan sidang yang terhormat ini guna melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pelayanan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan terhadap rakyat yang kita wakili. Mengawali pandangan akhir fraksi ini, Fraksi Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan serta Bupati dan jajarannya yang walaupun dibatasi dengan jadwal yang singkat dan padat, namun dengan semangat dan kebersamaan kita dapat bergandengan tangan menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Harapan kami dari fraksi Demokrat agar kebersamaan ini tetap terjaga dan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang kami muliakan, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 yang akan kita tetapkan saat ini memiliki artian sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu tahun 2021-2026 karena merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan umum dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program aksi serta prioritas pembangunan daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu, dari fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dalam rencana strategis dan rencana OPD tetap berpedoman kepada visi dan misi Bupati Raja Ampat, Saudara Abdul Faris Mulati SE, dan Wakil Bupati Raja Ampat, Saudara Orideko Iriano Burdam SIP MM MC Dev, yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2006, yakni terbangunnya industri pariwisata dan kelautan secara berkelanjutan untuk menopang ekonomi masyarakat. Paripurna Dewan yang kami banggakan,
Kendati fraksi Demokrat memahami bahwa penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2006 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan bermakna bahwa fraksi Demokrat menganggap rancangan perda tersebut sudah final untuk dikritisi dan diberi masukan serta saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini fraksi Demokrat menyampaikan kritik, saran, masukan dan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrat mengharapkan agar peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2006 yang akan ditetapkan ini disosialisasikan terutama kepada organisasi perangkat daerah yang terdapat, agar terdapat kesamaan gerak langkah untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Fraksi Demokrat mengharapkan terbangunnya komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah untuk secara sinergi bahu-membahu memprioritaskan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3. Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan sebagai leading sektor, maka diharapkan program kerja masing-masing OPD lintas sektor dapat mendukung pencapaian visi misi, yaitu terbangunnya industri pariwisata dan kelautan secara berkelanjutan untuk menopang ekonomi ke masyarakat. 4. Dinas Pendidikan agar menitik beratkan pada penyelesaian akar masalah angka partisipasi murni siswa SD ke SMP yang menurut data RPJMD sangat rendah. 6. Fraksi Demokrat berpendapat bahwa visi dan misi Bupati akan dapat terrealisasi jika didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten. Oleh karena itu, fraksi Demokrat berharap rekrutmen pimpinan OPD dapat memperhatikan hal-hal yang dimaksud. Paripurna Dewan yang kami hormati, dan akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka kami fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2026. Pembacaan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waisai 25 Agustus tahun 2001. Fraksi Demokrat, Ketua Muhammad Taufik Sarasa SD, Benoni Saleo Wakil Ketua, Muhammad Said SD Sekretaris, Abdul Wahab Parwei anggota, Rahmawati SIP anggota, Islawati Sabale anggota, Yoris Trumbewas SE anggota, Hamid Al-Hamid anggota, Yardin anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. Pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Raja Ampat terhadap dokumen Ranperda RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang terhormat Saudara Ketua DPRD, Saudara Wakil Ketua 1 dan Saudara Wakil Ketua 2 serta rekan-rekan anggota fraksi Dewan. Yang kami hormati Kapolres Raja Ampat,
hal ini diwakili oleh Wakapolres. Yang terhormat Dandim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai. Yang terhormat Saudara Sekda atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Sekwan. Yang terhormat para asisten dan staf ahli Bupati, serta pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, dan rekan-rekan pimpinan partai politik se-Kabupaten Raja Ampat, serta rekan-rekan wartawan dan para hadirin dan undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Kabupaten Raja Ampat pada malam hari ini, berkenan kami mengaturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan unayanya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Raja Ampat. Dengan izin ridhonya pula, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Saudara pimpinan rapat paripurna dan seluruh hadirin yang berbahagia, atas nama fraksi Gerakan Amanat Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Setelah mempelajari dan melihat data yang disampaikan dalam buku perubahan RPJMD, hasil analisa terhadap pengukuran kinerja komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah terdiri dari unsur rencana, pengukuran pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, karena ada perubahan RPJMD sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan 5 tahun di urusan bidang pemerintahan yang bersifat wajib dan bidang pemerintahan yang bersifat pilihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi indikatif program dalam dokumen ini. Hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan program nasional, provinsi, dan Kabupaten Raja Ampat dengan mempertimbangkan dan menganalisa isu strategis internasional, nasional, dan lokal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, dalam peraturan pemerintah dalam negeri, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Oleh karena itu, perubahan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga RPJMD harus sinkron, sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, pengawasan, dan evaluasi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, fraksi Gerakan Amanat Sejahtera berkeyakinan dan berharap bahwa kerangka pembangunan ke depan akan lebih baik dari periode yang sudah kita lalui. Keberhasilan dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dicapai pada periode yang lalu hendaknya ditingkatkan. Kita perlu menumbuhkan kepercayaan diri warga masyarakat Raja Ampat bahwa mampu berbuat untuk kemajuan dan kesejahteraan. Dengan kepercayaan diri yang tercipta akan muncul ide, gagasan, dan pemikiran yang cemerlang yang akan mempercepat dalam mewujudkan tujuan bersama. Setelah mempelajari dan mencermati secara mendalam Ranperda RPJMD dan jawaban pemerintah daerah laporan Bapimperda DPRD Kabupaten Raja Ampat, dengan ini fraksi Gerakan Amanat Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021, tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Gerakan Amanat Sejahtera terhadap Ranperda RPJMD tahun 2021-2026. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera. 1. Ismail Saraka, Ketua. 2. Fahmi Macap, Sekretaris. 3. Ibrahim Macap, Wakil Ketua. 4. Haji Ali Rumbara, Anggota. Pembacaan selesai. Keputusan DPRD Kabupaten Raja Ampat nomor 188/10/SK Datar DPRD Romawi 8/2021 tentang penetapan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Pimpinan DPRD Raja Ampat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Keputusan DPRD Kabupaten Raja Ampat nomor 188/9/SK Datar DPRD Romawi 8/2021 tentang penetapan jadwal rapat paripurna kedua masa sidang ketiga dalam rangka pembahasan Ranperda RPMJ tahun 2021-2026 pada pleno 1 pada tanggal 23 Agustus 2021. 2. Rapat komisi-komisi DPRD membahas materi RPJMD melalui rapat pleno 2 pada tanggal 28 Agustus 2021. 3. Laporan komisi-komisi DPRD kepada Bapimperda melalui rapat pleno 3 pada tanggal 25 Agustus 2021. 4. Laporan Bapimperda kepada eksekutif melalui rapat pleno 3 pada tanggal 25 Agustus 2021. 5. Jawaban eksekutif atas laporan Bapimperda melalui rapat pleno 4 pada tanggal 25 Agustus 2021. 6. Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD melalui rapat pleno 5 pada tanggal 25 Agustus 2021. Memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui dan menerima Ranperda RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 menjadi peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021. Kedua, Ranperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selanjutnya akan dilakukan penyerahan kepada pihak eksekutif melalui persetujuan bersama yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan kepala daerah. Ketiga, dokumen RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021
2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua akan dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur Papua Barat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waisai pada tanggal 25 Agustus 2021, pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat, Ketua Abdul Wahab Warwey, Wakil 1 Renold M. Bula, Wakil 2 Charles A.M. Imbir. Pembacaan selesai. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan perlindungannya sehingga kita diperkenankan berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna dalam rangka pengesahan dan penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2026. Sidang Dewan yang kami banggakan, pertama-tama secara pribadi dan atas nama pimpinan DPRD, saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan rekan-rekan anggota Dewan beserta organisasi perangkat daerah atas semangat kebersamaan yang terjalin, sehingga syukur alhamdulillah karena tugas dan konstitusional yang diamanahkan bagi kita pada malam hari ini atas izin dan berkenannya Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat selesaikan semuanya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan saat ini memiliki arti yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2026 karena merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi kebijakan umum dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program aksi serta prioritas pembangunan daerah yang mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Raja Ampat. Saudara Bupati beserta hadirin yang kami muliakan,
Peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 dimaksud untuk menyediakan dokumen yang menyajikan arah penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Raja Ampat selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategi organisasi perangkat daerah yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan program strategis dan operasional dalam rangka penanganan isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD mengharapkan agar dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2001-2026 lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja organisasi perangkat daerah agar berpedoman kepada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan. Saya selaku Ketua DPRD mengharapkan Saudara Bupati untuk melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam RPJMD ini. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui mimbar Dewan yang mulia ini, saya perlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan bagi Kepala OPD yang dengan setia menghadiri undangan kami secara langsung, termasuk mengikuti tahapan rapat pleno, pembahasan sampai pengesahan dan penetapan Rapperda menjadi Perda. Dan bagi Kepala OPD yang tidak menghadiri undangan kami, termasuk meninggalkan ruang rapat sebelum rapat ditutup, bahkan tidak menghadiri tahapan rapat pleno kami harapkan agar tidak dilakukan pada rapat-rapat yang berikut. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri undangan kami, serta rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Raja Ampat atas sinergitas yang terbangun menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Raja Ampat hingga Raja Ampat damai dan aman sampai hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Wakil Bupati Raja Ampat, yang terhormat Pak Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Pak Sekwan, Pak Asisten 2, ini saya mulai dari bawah nih, Asisten 1 dan Asisten 2 ya, yang saya hormati, para pimpinan OPD yang juga hadir di sini yang saya hormati, Pak Wakapolres yang saya hormati, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Danposa yang saya hormati juga, Bapak Ibu, rekan-rekan pers yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, salam kebajikan ya, salam sehat juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas perkenannya, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan kegiatan acara RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 sebagaimana hari ini telah menjadi penetapan ataupun sidang paripurna kedua RPJMD DPRD Kabupaten Raja Ampat.
sidang kedua DPRD dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026. Ini Pak Gubernur, Pak Dominus bilang harus kita hargai apa Kabak Humas, apa ini mereka apa buat sambutan, ya harus saya baca dulu itu kira-kira. Baik. Ini ya, semakin tua juga gitu. Kita harus coba lagi. Pimpinan Dewan serta anggota DPRD dan Pak Wakil Bupati yang saya hormati, mengawali sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat atas pelaksanaan sidang paripurna pengambilan keputusan dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat dan demokratis, sinergi, dan menjunjung nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen RPJMD yang kami ajukan telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran yang diberikan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. Untuk itu kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh anggota Dewan yang terhormat selama pembahasan, terutama dalam rangka perumusan arah kebijakan umum dan program kerja jangka menengah daerah, rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap komponen masyarakat Kabupaten Raja Ampat dan seluruh pemangku kepentingan. Kami juga telah berupaya menerima sumbang saran dan pemikiran secara langsung dan tidak langsung dari berbagai komponen masyarakat sesuai dengan program prioritas daerah. Sidang paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Raja Ampat telah mengakomodir peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan sesuai pembagian urusan dan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah menggunakan pendekatan sektoral sesuai urusan. Dinamika dan perkembangan di masyarakat telah sama-sama kita cermati dan bahas dalam proses pembahasan sehingga kita dapat memaksimalkan program dan efektivitas penggunaan anggaran dalam 5 tahun ke depan demi kepentingan mensejahterakan masyarakat. Sementara itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu memaksimalkan potensi penerimaan daerah seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dana alokasi umum, bantuan provinsi, dan alokasi khusus maupun sumber-sumber lain yang bisa dimaksimalkan oleh OPD teknis dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan kementerian atau lembaga terkait di Jakarta. Insya Allah berbagai upaya yang kita rencanakan dan usahakan dapat terrealisasi, berdampak baik bagi ekonomi dan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 pada hari ini, maka kami selaku Bupati Raja Ampat menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD perangkat daerah untuk memperhatikan, pertama, satu, melakukan perampungan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026. Dua, melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD lain, sinkronisasi dan penajaman program serta kegiatan sehingga target RPJMD dan Renstra OPD bisa tercapai. Tiga, Bapeda dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat agar melakukan komunikasi bersama ke Provinsi Papua Barat guna mengkonsultasikan RPJMD yang telah ditetapkan malam ini.
Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya mengajak pimpinan DPRD dan anggota DPRD beserta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Raja Ampat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan dan kita evaluasi bersama demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai ini. Sidang paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih sekali lagi, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bersama-sama dengan eksekutif merampungkan pembahasan RPJMD Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 ini. Mudah-mudahan kerja keras yang kita lakukan bersama demi kepentingan masyarakat dan daerah ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai tambahan saja, apa yang menjadi rekomendasi dari para masing-masing fraksi yang tadi disampaikan kepada kami, tentunya kami menyimak bahwa apa yang disampaikan itu merupakan suatu pengamatan dari Bapak Ibu semua sebagai anggota Dewan, baik itu pimpinan, fraksi, dan anggota DPRD. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini pula juga, tentunya apa yang menjadi rekomendasi itu akan saya perhatikan dan saya tindak lanjuti. Yang di sisi lain, saya untuk pimpinan OPD, ya apa yang tadi disampaikan oleh para fraksi yang atau pembicara atau penyampaian rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada, ini tidak main-main, perlu harus kita sama-sama perhatikan. Karena apa yang hari ini menjadi penetapan itu adalah dokumen, buku besar yang nantinya kita implementasikan di dalam pembangunan kita, yang dimana rencana pembangunan jangka menengah ini perlu harus kita realisasi. Kita evaluasi apa yang sudah kita buat, apa yang sedang, dan juga apa yang nantinya kita buat. Yang bicara RPJMD ini kan secara sebagian besar itu adalah visi misi dari Bupati. Oleh karena itu pimpinan OPD menjalankan sesuai arah daripada RPJMD itu sendiri yang telah dituangkan dalam visi misi Bupati. Jadi bukan visi misi OPD kah, SKPD kah, kira-kira begitu. Karena selama ini salah pemahaman, salah tafsir dalam mengimplementasikan ataupun merancang dan merencanakan program-program yang ada dalam pembangunan atau itu. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hal yang naif, orang bilang tidak sesuatu yang sudah salah, tidak. Tentunya ada juga maksud dan tujuan. Di balik itu semua pasti untuk kemakmuran ataupun mendukung dan mensukseskan program yang ada. Tetapi nanti pada tahun-tahun yang akan datang, tentunya karena juga tahun ini ataupun sistem yang sudah dilakukan atau kita menggunakan sistem SIPD ini secara transparansi itu akan tentu saya sebagai kepala daerah, Pak Wakil sebagai wakil kepala daerah itu akan tetap mempunyai waktu ataupun space ruang yang bisa langsung kita mengevaluasi sejauh mana implementasi penyerapan dan program-program itu sudah mencapai presentasi berapa persen. Dan menjadi hal yang menggembirakan juga, memang dalam RPJMD kami itu kan dalam visi misinya kan sudah jelas bahwa ada namanya Gempar Mas, gerakan membangun pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Landing sektor itu dua ya, yaitu perikanan dan pariwisata. Tentu sumber daya, aset potensi yang kita miliki di Kabupaten Raja Ampat ini kalau kita benar-benar kelola secara profesional, dan tentunya kita berharap sekali dukungan dari DPRD akan menciptakan dan mendatangkan sebuah pendapatan yang profit ataupun profit atau pendapatan yang luar biasa. Namun jujur saja dengan adanya kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
kami pun juga sangat stres juga ya, terus terang juga bagaimana kami mau inovasi dengan program-program yang tadi saya katakan bahwa yang sudah, yang sedang, yang lagi, dan yang akan datang. Ini kita terkendala dengan berbagai hal. Saya kira rekan-rekan anggota DPRD, pimpinan anggota DPRD yang terhormat pun memaklumi itu. Jadi mengkondisikan situasi yang hari ini dalam pandemi ini harus kita dahulukan dulu persoalan pandemi. Nah ini menjadi sebuah protap untuk kita di pemerintah daerah atau pemerintahan, baik itu eksekutif dan legislatif, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti apa yang menjadi penetapan. Jadi sekali lagi tentu dukungan dari DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh komponen ataupun baik itu dari pihak keamanan, tentunya kita berharap bahwa kita bisa dapat merealisasi daripada RPJMD yang hari ini kita tetapkan. Semoga nantinya RPJMD ini bisa memberikan, tapi optimisme kami bahwa kami yakin bahwa akan tetap memberikan dampak yang positif terhadap daerah ini dan terutama untuk masyarakat. Karena dua sektor yang tadi itu memberikan suatu hal yang kalau kita bicarakan masa depan itu punya potensi yang sangat besar untuk masa-masa yang akan datang. Sekali lagi bahwa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anggota DPR, pimpinan dan anggota DPRD yang hari ini menetapkan, tetapi sekali lagi bahwa dukungan itu menjadi sebuah hal yang sangat besar untuk kami untuk dapat merefleksikan atau bukan refleksi, mengimplementasikan apa yang namanya RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nanti setelah sidang ini kan juga kita masuk pada sidang-sidang yang ada. Hari ini atau saat ini kita juga sudah dapat konfirmasi bahwa di dunia pariwisata atau di sektor pariwisata telah dibuka oleh Satgas Pusat maupun Kementerian Menko Maritim, tapi masih dibatasi dalam 50%. Tentunya kembali kepada perangkat daerah atau PD yang menangani pariwisata ataupun berkaitan dengan koordinasi PD yang ada, dan kami melakukan berbagai teknis hal-hal yang teknis untuk bisa tetap menjaga prokes, tetapi juga bagaimana menumbuhkan gairah pariwisata yang sepanjang atau selama ini termasuk sudah orang bilang mati suri atau apa begitu, vakum ya. Saya yakin bahwa Bapak pimpinan maupun anggota DPRD atau para hadirin yang berbahagia juga merasakan hal itu, apalagi masyarakat, para pelaku-pelaku wisata yang ada. Dampaknya sangat terasa sekali. Ya, kita alhamdulillah bahwa puji Tuhan bahwa di mana negara juga hari itu ataupun para pemangku kepentingan ataupun penguasa di Jakarta ataupun pusat ini memberikan ruang untuk 50%. Tapi sekali lagi bahwa teknis ini yang kita lagi atur supaya jangan ada yang tabrak aturan ataupun kita dianggap bahwa melanggar protokol COVID. Saya kira itu saja dari saya, sedikit tambahan. Mudah-mudahan sinergi, kebersamaan dan jalinan kerjasama yang baik mitra antara eksekutif dan legislatif ini terjaga dengan baik, dan RPJMD ini bisa kita realisasikan bersama sebagai tujuan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kebaikan daripada negeri yang kita cintai bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanah Papua, Pulau Indah.